Sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita sekalian, kaum keluarga yang berduka cita dan seluruh pelet duka yang kami sapa kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menaikkan dengan puji-pujian penghiburan. Sebelumnya kita akan berdoa. Doa pembukaan ditutup oleh Ibu Pendeta Firani Manguntendian SDH. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu yang hidup, termasuk manusia, diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau, tapi juga dalam kematian. Karena kami percaya Tuhan bukan hanya mencipta, tetapi yang berkuasa mengambil kembali milik ciptaan-Mu. Itulah juga yang terjadi sejak di tanggal 4 Januari tahun 2025. Terkasih Bapak Edward Ganda tutup usia 50 tahun 3 bulan 18 hari. Ketika hari ini tiba saatnya di ibadah acara pemakaman, kami semua, baik keluarga yang berduka cita, tapi juga di dalamnya susunan acara yang telah diatur, itu akan mendatangkan kekuatan dan penghiburan. Semuanya hanya terjadi di dalam kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari esok langkahku gegap, bukan surya ku harapkan, karena surya matinya tiada gelisah
Baiklah, keluarga yang berduka, pekabung yang dimuliakan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara ibadah dan upacara pemakaman atas meninggalnya Bapak Edward Ganda yang tutup usia 50 tahun 3 bulan 18 hari akan kita mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Yang kedua, pembacaan riwayat hidup singkat. Yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, ungkapan kasih oleh keluarga. Yang kelima, ibadah. Yang keenam, penutupan peti jenazah. Acara yang ketujuh, peti jenazah diletakkan di pekarangan. Acara yang kedelapan, penyerahan karangan bunga. Yang kesembilan, penyerahan sumbangan duka. Acara yang ke-10, ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, jenazah dibawa ke ladang kuburan dan ibadah dilanjutkan di ladang pekuburan. Baik, kita mulai pada acara yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh Ibu Tita Sondak Doda, Sarjana Teknik. Shalom, damai di hati. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami keluarga besar Ganda Ronungu, terlebih khusus keluarga Doda Ganda di tempat ini, mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara, kerabat, sahabat yang telah meluangkan waktu berkesempatan hadir siang hari ini untuk bersama-sama dengan kami melaksanakan ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak, kakak, adik, saudara yang terkasih almarhum Edward Ganda pada siang hari ini yang telah tutup usia 50 tahun 3 bulan 18 hari. Kami mengucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat kita bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup singkat yang akan dibacakan oleh Saudara Cerwin Doda yang merupakan ponakan dari almarhum. Shalom, damai di hati. Saya akan membacakan riwayat anugerah kehidupan dari yang terkasih almarhum Edward Ganda, untuk usia 50 tahun 3 bulan 18 hari. Para pekabungan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kaum keluarga tengah berperistiwa dalam duka nestapa yang dalam atas kepergian kakak, adik, saudara terkasih, maka sebagai orang beriman pada kesempatan yang mengharukan ini, atas nama keluarga, perkenankan saya akan membacakan riwayat hidup singkat almarhum Edward Ganda sebagai berikut. Terlahir dengan nama Edward Ganda, anak keempat dari 5 bersaudara. Buah cinta pasangan Marinoya Ganda dan Alce Rondonu lahir di Manado 17 September tahun 1974. Dari 5 bersaudara masing-masing sebagai berikut. Anak pertama yang bernama Martin Ganda. Anak kedua Agustina Berta Ganda. Anak ketiga almarhumah Dorce Ganda.
Anak keempat, almarhum Edward Ganda, dahulunya pernah menikah. Anak kelima, Nova Ugis. Riwayat pendidikan semasa hidupnya, almarhum pernah mengenyam pendidikan awal di Sekolah Dasar RK 7 Kailagi lulus pada tahun 1986. Kemudian SMP Negeri 15 Cakung, Jakarta Timur, lulus pada tahun 1989. Riwayat bekerja sebagai tukang ojek. Riwayat gerejawi. Yang pertama, anggota jemaat Gemim Victory Kailagi sejak lahir sampai dengan tahun 1986. Dan kedua, anggota jemaat GPIB Tugu Jakarta Utara pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992. Ketiga, anggota jemaat Gemim Sion Madidir Ure tahun 1992 sampai dengan tahun 2008. Keempat, simpatisan jemaat Kolom 3 Gemim Immanuel Pinokalan dari 2008 sampai dengan sekarang almarhum meninggal. Riwayat sakit, almarhum Edward Ganda mengalami gangguan kesehatan di bagian lambung, liver, dan sampai ditemukan saat terakhir almarhum dalam keadaan pecah pembuluh darah. Almarhum mengemuskan napas yang terakhir, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga dengan tutup usia 50 tahun 3 bulan 18 hari pada hari Sabtu jam 6 pagi. Demikianlah riwayat anugerah kehidupan dari yang terkasih Paman Edu. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan semasa hidupnya. Tuhan Yesus adalah sumber kasih yang sejati, akan terus memberkati kita semua. Terima kasih. Riwayat anugerah kehidupan dari almarhum Bapak Edward Ganda. Kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Mazmur pasal 90 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana."
Sambutan mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat akan dibawakan oleh Sekretaris BPNJ Genit Immanuel Pinokalan, Bapak Penatua Peter Manga SE MSA AKCA. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati keluarga besar Ganda Rondonu yang berduka cita. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Pinokalan, Pendeta Ignatius Kapita Kawinan Bola STH. Yang saya hormati pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Lurah Pinokalan. Yang saya hormati Bu Vivi Lenggong Sumbang Sos. Yang saya hormati penasihat Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Pinokalan. Yang saya hormati teman-teman pelayan khusus, bahkan segenap pekabung yang ada di bangsal duka ini. Berbicara mengenai kematian, maka pasti akan membawa duka cita yang mendalam. Duka ini pernah mengalami orang yang kita kasihi mendahului kita. Itu menyakitkan ketika orang-orang yang kita kasihi pergi mendahului kita. Tapi apakah kita punya daya kekuatan untuk menolak itu? Pasti semua kita berkata tidak ada kekuatan apapun yang bisa menolak ketika kepunyaannya. Tuhan mengambil ciptaannya. Tuhan mengambil milik kepunyaannya. Ganda Rondonu, terkasih kita Bapak Edward Ganda dipanggil pulang oleh Tuhan. Dari almarhum ini dipanggil pulang oleh Tuhan. Anak-anak merasa kehilangan yang luar biasa. Tetapi ketika keluarga tadi menyanyikan pujian, sampaikan turut sepenanggungan dengan keluarga, Tuhan pasti menghibur dan menguatkan keluarga. Terima kasih. Kembalikan terima kasih kepada Bapak Penatua Peter Manga SE MSA AKCA yang sudah membawakan sambutan dari BPNJ. Sambutan yang kedua kita akan dengarkan dari pemerintah yang disampaikan langsung oleh Lurah Pinokalan, Ibu Vivi Lenggong Sumbang, Sarjana Sosial. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasihi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Genit Immanuel Pinokalan, yang terkasih Ibu Pendeta Treasure Kawinian Wola STH, bersama dengan Badan Pekerja dan para pendeta, pelayan khusus yang boleh hadir, yang saya hormati
Bapak Ibu, saudara-saudara, para pekabung yang boleh hadir di siang hari ini, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan terlebih khusus buat keluarga yang berduka cita, keluarga besar Ganda Rondonuwu, di mana pada beberapa hari yang lalu dipanggil kembali Tuhan Bapak yang terkasih, Bapak Edward Ganda. Saudara bersaudara yang saat ini dirundung duka, yang saya hormati dan kasihi. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pekabung yang saya hormati, keluarga besar Ganda Rondonuwu yang saya kasihi. Orang semua ada di bangsal duka cita ini. Orang bersama-sama dengan keluarga besar Ganda Rondonuwu. Orang tidak diundang oleh keluarga, tetapi orang terundang oleh Tuhan, di mana orang semua turut menyaksikan kemahakuasaan, kebesaran dan kedaulatan Tuhan yang berlaku bagi keluarga ini, di mana Tuhan memanggil yang terkasih Bapak Edward Ganda yang tutup usia 50 tahun 3 bulan 18 hari. Ketua RT Bapak Ferry Manopo telepon Pak kita. Waktu itu kita memang ada kurang sehat, sementara istirahat di rumah. Pak Ketua RT telepon, Bu Lurah ada yang meninggal di Perum Beverly. Oh sama Pak Edward Ganda. Mau tanya Bu Lurah, boleh mau kubur di TPU? Kita bilang Pak Ketua RT, siapa saja boleh. Mau masyarakat mana boleh. Sedangkan dari luar negeri mau kubur di TPU juga boleh. Tidak berkoordinasi dengan keluarga, lihat apa yang perlu tolong di handle, karena memang tidak ada satu orang pun yang menginginkan kematian. Kalau mau tanya ke orang, apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Orang manusia hanya bisa berusaha, orang manusia hanya bisa berupaya. Waktu usia dari Bapak yang terkasih Edward Ganda di usia 50 tahun 3 bulan 18 hari yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Baiklah, kita masuk di dalam acara yang keempat, ungkapan kasih oleh keluarga. Akan dituntun oleh yang terkasih Ibu Pendeta Firani Eklesia Mangurutenian STH. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan keluarga besar yang berduka cita, kita semua. Dunia adalah lembah air mata, baik di saat lahir diiringi dengan tangis, demikian juga ketika akan meninggal. Lama tinggal di rumah ini bersama dengan keluarga Doda Ganda. Ketika ada keluarga pertama, keluarga Sondak Doda, Henry, anak Gevarian, berikanlah tanda kasih ini bagi dia yang telah mendahului kita. Paman Edu, banyak kenangan yang boleh kita lewati di rumah ini menjadi seorang paman. Kendati pun mungkin banyak hal yang terjadi,
Tapi terima kasih banyak Paman karena telah mewarnai keluarga Doda Ganda termasuk keluarga Sondak Doda. Terima kasih untuk semua nasihat dan petua bagi Eva. Tuhan menyambutmu. Diundang Cerwin Doda. Paman Edu, terima kasih banyak karena selama Cerwin tidak ada di sini, Paman pun menjadi bahagian orang yang menemani Mama selama dia masih hidup. Terima kasih banyak Paman. Kiranya kebaikanmu akan terus dikenang dan kiranya engkau tenang dalam keabadian. Terima kasih. Selanjutnya ada salam juga dari Bapak Amun Sendoda. Tetapi banyaklah kenangan bersama dengan Bapak Edward. Selamat jalan adikku, doa di kepergian. Saat ini diundang Ibu Nova Wis, adik dari Bapak Edward Ganda. Selamat jalan kakakku. Terima kasih kakakku karena ternyata kita pernah diizinkan oleh Tuhan untuk saling menerima, tetapi juga memberikan kekuatan di saat kita lemah, saat suka maupun duka. Kiranya engkau tenang dan terimalah tanda kasih ini. Selanjutnya diundang sepupu-sepupu dari almarhum. Pertama, Bapak Tommy Tendean dan istri. Diundang Bapak Tommy Tendean dan istri. Terimalah bagian daripada ungkapan kasih ini. Kenalipun engkau kini sudah terbujur kaku, tetapi sayang kami meliputi segala-galanya. Tuhan senantiasa menyatakan kebaikan sehingga engkau tidak susah dalam akhir hidupmu. Menutup mata di dalam Tuhan. Terimalah setangkai bunga ini adalah pemberian terakhir. Terima kasih untuk jalinan hubungan kita. Terima kasih untuk semuanya dan selalu terukir dan manis dikenang. Terakhir sepupu Ibu Nova Tendean. Inilah pemberianku yang kupersembahkan, bukan hanya dilihat tetapi juga turut merasakan duka cita yang mendalam. Semoga ini adalah bagian daripada kehidupan kita kelak nanti pun akan berjumpa di dalam keabadian. Diundang Ponanda untuk menyematkan Edward Ganda. Terima kasih banyak untuk selama ini bimbingan dan ajarannya.
dalam pekerjaan dan aktivitas sebagai tukang ojek. Karena itu saat ini juga akan diundang teman-teman daripada almarhum Bapak Edward mewakili teman-teman pangkalan ojek dalam pekerjaan. Edu, kini kita tidak akan lagi bersama. Kini kamu tidak akan pernah datang lagi di pangkalan. Terima kasih Edu. Kiranya dalam keadaan selalu dihiasi dengan canda tawa. Tenanglah kini, kiranya Tuhan memberkati. Dan paling terakhir, penyematan tanda kasih mewakili pelayan khusus akan diberikan oleh Ibu 2 Mei di Dia telah mengakhiri pertandinganmu di dunia. Terakhir, ialah bahagian daripada orang-orang rumah di keluarga Doda Ganda. Dan ketika tinggal di sini, kita pun saling mengenal. Terima kasih banyak. Canda tawamu pun selalu menyemangati. Dan kiranya kini Ungkapan kasih, kami kembalikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Firani Mangun dan yang sudah mendukung. Baiklah, kita masuk di dalam acara yang kelima, yaitu ibadah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kali ini akan menuntut ibadah Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Immanuel Tinokalan, Ibu Pendeta Treasure Novita Kaunian Wola SPH. Dan pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan Allah, maka kita dapat menerima apa yang Tuhan Allah perbuat bagi hidup manusia, seperti yang terjadi dan dialami oleh keluarga Doda Ganda di tempat ini, yang harus menerima dengan iman pekerjaan Tuhan pada mereka dengan meninggalnya terkasih Edward Ganda. Marilah bersama dengan keluarga Doda Ganda kita beribadah mengagungkan Allah yang telah menjadikan kita ada dan yang telah mengambil kehidupan Bapak Edward Ganda. Kita menyanyi NKB nomor 128, jemaat diundang Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagamu. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan kau ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita, bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat pembimbing Mazmur 116 ayat 15 sampai dengan Roma ayat 38.
sampai 39. Tongkat laku Tuhan. Hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, namun bagimu janganlah kiranya hidupku seperti sesuatu yang hampa. Hanyalah kesia-siaan. Janganlah kiranya aku hanya bayangan yang berlalu saja dan hanya mempeributkan segala yang sia-sia. Lalu tidak tahu siapa yang waktunya nanti. Dan sekarang, apakah yang kau nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada murka-Mu, supaya jangan aku remuk karena serangan tangan-Mu. Kasihan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri karena kesesatan. Sebab aku menumpang di duniamu ini, aku mendatang seperti nenek moyangku. Semangatlah aku supaya aku bersuka cita. Penghiburan 1 Tesalonika 4 ayat 14 berkata, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati, bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami.
Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang menaruh iman percaya kepada Tuhan ketika Engkau telah melakukan satu kedaulatan, yakni memanggil pulang Bapak Edward Ganda dalam tutup usia 50 tahun 3 bulan 18 hari dalam keluarga Doda Rondonuwu. Tentunya keluarga yang berduka cita ini dan kami sekalian sebagai jemaat yang hadir dalam duka cita ini merindukan dan selalu mengharapkan firman Tuhan dibacakan, firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus berkuasa atas pekerjaan pelayanan ini, supaya ketika firman dibacakan dan disampaikan, maka kehendak Tuhanlah yang terjadi. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Diberi kesempatan puji-pujian pelayan khusus yang hadir. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Firman Tuhan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 berkata demikian: jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan. Shalom. Damai di hati. Tuhan memberkati keluarga yang berduka dan kita. Saya mau katakan di pastori tadi, sebelum saya mempersiapkan diri untuk datang dalam ibadah pemakaman, Bapak Amundsen telepon kepada saya. Dia menyampaikan seakan ada kekhawatiran, seakan ada kecemasan untuk ibadah pemakaman ini. Mengapa saudara-saudara? Pertama, Pak Amundsen bilang dia tidak ada dalam persiapan pemakaman. Kedua, dia memiliki suatu keprihatinan akan kehidupan yang dijalani oleh Bapak Edward Ganda. Tapi dia juga bersyukur karena sejak peristiwa kematian sampai ibadah-ibadah penghiburan, mungkin yang dia ikuti lewat siaran langsung atau video call dari keluarga atau siapa saja yang mengirimnya. Karena Bapak Amundsen melihat luar biasa, ya, rasa simpati dan empati baik dari pelayan khusus Kolong 3, anggota jemaat Kolong 3, anggota jemaat Immanuel Pinokalan, pelayan khusus, masyarakat dan pemerintah yang ada untuk memperhatikan ibadah-ibadah penghiburan sampai pemakaman ini. Kemudian Bapak Amundsen sampaikan salam, terima kasih banyak, dan kiranya kematian dari Bapak Edward Ganda ini akan menjadikan persekutuan kita semakin ada dalam kebersamaan. Dan saya katakan, Pak Doda, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Pak Doda fokus di pekerjaan karena baru pergi. Ya. Di sini ya, ada Ibu Tita dan suami, ada saudara Cerwin, juga saudara-saudara tentunya yang lain yang sudah mengatur semua baik. Ya. Saya mau mengatakan ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Karena terkadang dalam hidup yang orang jalani ini, ketika hari-hari hidup yang kita jalani ini, ada hal-hal yang membuat suatu pergumulan dalam hidup,
mengakibatkan ketika terjadinya suatu peristiwa, maka baik jemaat, baik pemerintah, masyarakat atau pelayan khusus tentunya menjadi suatu pergumulan. Apalagi masih sehat, apalagi masih kuat, apalagi masih menganggap diri berjaya. Orang kekuatan ini akan habis. Orang kegagalan, orang kejayaan itu akan ada masanya. Kalau hidup, ya, jangan cuma cari banyak tamang. Bisa berpikir, ya, kalau banyak tamang hebat. Kalau ada jabatan, kalau ada kekuasaan, ya, masih sehat, masih kuat, ya oke. Tetapi ketika kita menjadi lemah, apalagi ketika kita tiada berdaya, siapakah yang akan menanggung itu semua? Karena baik hidup maupun mati, orang selalu membutuhkan orang lain. Tiba kalau lahir sendiri ada orang tolong. Begitu juga orang mati. Olehnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang disampaikan kepada saya dan saudara-saudara dalam ibadah pemakaman ini mau mengarahkan dan memberi petunjuk kepada kita sekalian yang harus kita pilih. Apakah kita mau pilih jalan hidup orang benar, ataukah kita mau pilih jalan hidup orang fasik? Dengan firman yang dibacakan saat ini. Jadi tinggal bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Mana yang harus kita pilih? Sebab ketika kita memilih jalan hidup orang benar, berarti dalam hidup yang dijalani adalah hidup yang harus senantiasa apa? Suka akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat hukum Tuhan itu perintah-perintah Tuhan yang Dia sampaikan kepada umat Allah, bangsa Israel di masa lalu. Apa yang disampaikan dalam kitab Ulangan itu jangan backing. Supaya kebahagiaan itu kita miliki. Alami oleh Bapak Edward Ganda tentunya menjadi suatu pengalaman, menjadi suatu pembelajaran, baik dalam kehidupan kita yang hadir saat ini, tapi juga bagi jemaat dan masyarakat, bahwa memang benar yang kehidupan yang torang jalani ini seharusnya torang berupaya untuk selalu mau melakukan apa yang baik, apa yang benar. Supaya nantinya ketika torang mati, ya, torang sangat dikasihi, torang sangat disayangi oleh banyak orang. Jangan koman, ya, ketika torang mati ada tuh orang dapekinya bagus, orang bilang bagus, ya. Nah ini bahaya, ya. Saya percaya saudara-saudaraku yang dikasih dalam Yesus, orang semua yang hadir ini sangat mengasihi Bapak Edward Ganda. Apapun kekurangan dan kelemahan yang pernah dia lakukan, di saat dia hidup, di saat dia kuat, di saat dia sehat, tapi yang pasti dia pernah berbuat hal yang baik bagi keluarga besar Doda Rondonu, terlebih bagi keluarga Doda Ganda yang di dalamnya ada keluarga Sondak Doda. Sebab kalau dia tidak berbuat yang baik,
Di saat dia hidup, di saat dia sehat dan kuat, pasti orangnya tidak sayang pada dia ketika dia mati. Oleh karena itu bersyukur keluarga, sebab kalian pernah hidup dengan almarhum. Juga bagi kita semua, Tuhan memberkati. Amin. Sebab Tuhan mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup saling mengasihi. Untuk diri ibadah di rumah duka, mari menyanyi serahkanlah hidupmu. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam tangannya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Allah meliputi kamu. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu. Kiranya kekuatan Allah menghibur kamu. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Keluarga yang berduka dan peraih duka yang dikasihi Tuhan, kita menanjak pada acara yang pertama, yaitu penutupan peti jenazah. Bawa tuh. Bunga mau taruh ulang just kan tuh bunga tangannya. Rapi juga. Berapa yang simpannya? Awas Pak. Ayo penutup. Tutup ya. Penutup sana. Foto pegang justru mati itu di bakar. Itu apa dong? Di dalam sini sudah ada. Atur bye-bye dulu. Kita dulu bye-bye berpas. Sana dulu. Kasih dulu bye-bye. Sana sedikit. Kepala sini. Kepala sini. Saya keluar untuk kursi-kursi ini dia. Coba gitu. Salah. Dari sebelah dari kaki.
Magaya. Kasih ya. Nanti ya. Selanjutnya, saudara selanjutnya mewakili Jemaat Gemim Immanuel Pinokanan diletakkan oleh Bapak Pendeta Robi Kaungian STH SPD DAP. Yang terakhir mewakili teman-teman almarhum AB Jo. Demikianlah peletakan. Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati hidup kita dan mempertemukan kita di tempat ini lewat peristiwa iman yang dialami oleh keluarga Ganda Rondomu atas dipanggilnya saudara kami yang dikasih Bapak Edward Ganda. Saat semua orang bersuka cita memasuki tahun anugerah Tuhan tahun 2025, kami diberikan warna yang lain oleh Tuhan. Tanggal 4 kami mendapat berita bahwa saudara kami Edward telah dipanggil Tuhan. Tentunya hal ini membuat kami keluarga besar sangat terkejut karena malamnya sebelum almarhum meninggal, dia beberapa kali menghubungi keluarga-keluarga yang ada lewat Facebook, lewat WA, tapi juga status-statusnya di Facebook. Dan ini membuat kami sangat terpukul dan kehilangan. Kami tidak menyangka bahwa saudara kami ini akan secepatnya berpulang. Tetapi kami hanya sebagai manusia, kami tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kemampuan kami terbatas, dan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus memiliki kuasa yang tidak terbatas atas kehidupan kita manusia. Di tengah-tengah kepanikan anak-anak di tempat ini, Tita dan Aing, kami bersyukur ada orang-orang baik yang Tuhan berikan bagi mereka, mendampingi mereka, sehingga dalam duka cita keluarga kami keluarga besar tidak semuanya tinggal di tempat ini, tetapi kami tinggal terpisah-pisah. Kami ada di Manado, ada di Kaima, ada di Bola Amondo, dan di tempat ini hanya anak-anak kami, Ain dan Tita juga ada di Manado, sehingga ini membuat kami bingung. Tapi kami bersyukur ketika ada di tempat ini orang-orang baik yang ada di sekeliling keluarga Doda Ganda selalu membantu mereka. Tenda telah disiapkan, kursi-kursi telah ada, rumah telah bersih untuk mempersiapkan kedatangan dari jenazah almarhum saudara kami Edward. Dan ini tentunya membuat kami keluarga terharu dan bangga atas kebersamaan anggota jemaat, tapi juga masyarakat yang ada di tempat ini. Dan juga kami bersyukur manakala ada 2 malam penghiburan, ada jemaat, keluarga, hamba-hamba Tuhan yang selalu menopang memberikan penghiburan bagi kami keluarga yang berduka cita. Karena itu pada kesempatan ini kami keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada hamba Tuhan yang sudah melayani persekutuan di siang menjelang sore hari ini dalam ibadah pemakaman
Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Immanuel Pinokalan, Ibu Pendeta Grace Kawenian Wola Sarjana Teologi, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberikan kami kekuatan penghiburan, menguatkan kami dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Firani Mangulu Tendean, Sarjana Teologi. Terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Immanuel Pinokalan, Panji Yosua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pelayan khusus kolom 3 Gemim Immanuel Pinokalan yang tiada henti-hentinya membantu keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Ibu Diaken Himi Kumentas Sompi, Penatua Erni Rondonu, dan seluruh anggota jemaat kolom 3. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPMJ Gemim Sang Kakala Bitung yang juga sudah melayani persekutuan ibadah penghiburan di malam pertama. Terima kasih juga untuk Pelsus Panji Yosua yang sudah bersama menopang keluarga yang berduka cita. Terima kasih juga kami haturkan kepada pemerintah Kota Bitung, khususnya kepada Ibu Lurah Pinokalan yang sudah memberikan kami kekuatan iman, membawakan sambutan penghiburan. Ibu Lurah Vivi Lengkung Sumwal Sarjana Sosial yang sudah memberikan kata-kata penghiburan bagi kami. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Badan Pekerja Jemaat Gemim Immanuel, Bapak Penatua Peter Manga, sudah menguatkan keluarga dengan kata-kata penghiburan. Bapak Ibu sekalian, kami terus berdoa memohon kepada Tuhan kiranya Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan umur panjang dan kebahagiaan. Tuhan Yesus sumber penghiburan, Tuhan Yesus sumber keselamatan, pasti akan tetap menyertai kehidupan kita semua. Demikian, terima kasih. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
memberkati keluarga Ganda Rondonuwu, dalamnya keluarga Doda Ganda, ibadah di ladang pekuburan saat ini. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Bapak Edward Ganda, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Mari kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi salibmu, Yesusku berlindung, air layak Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku
ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu.